yang ada pagi hari ini. Kita memulaikan ibadah kita. Siap-siap kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ya, ini adalah minggu pertama di bulan Desember ya, bulan terakhir di tahun 2020 ini. Dan saya percaya sepanjang tahun ini Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Kita terus melihat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita mau mengucap syukur. Kita mau sama-sama menaikkan korban pujian kita. Kita mau persembahkan syukur kita kepada Tuhan. Mari arahkan hati kita. Mari pandang Yesus pagi hari ini. Dengan segenap keberadaan kami merayakan korban Yesus di atas kayu salib. Thank you Lord. Kami siap, dan setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama sorakan haleluya. Oh, katakan haleluya. Yes. Amin. Allah kita Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita puji-pujian.
meyakinkan satu dengan yang lain ya. Mari katakan, penebusku hidup untuk selamanya. Boleh katakan kepada muka belakang kita, penebusku hidup untuk selama-lamanya. Yes, amin, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami serahkan hidup kami. Terima kasih Engkau telah serahkan hidupmu bagi setiap kami.
kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padaku
kami bersuka cita. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Sekali berikan sorak-sorai yang lagi. Haleluya. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan berdoa buat yang berulang tahun. Saya undang yang berulang tahun bulan ini. Ada Pak Guntur, ada Pak Matius, ada Krisanta, ada Bapak Ino. Apa saudara saya terdengar? Mari cepat kita bangkit berdiri, kita berdoa buat mereka yang berulang tahun. Haleluya, haleluya. Mari fokus kita akan berdoa buat mereka. Haleluya. Thank you Lord Jesus. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih pemain musik. Apa suara saya terdengar? Oke. Iya, bisa. Bisa pakai ini. Yang ini bisa? Terdengar? Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Cukup besar?
Oh, kurang besar. Oke, saya pakai ini dulu sambil teknisi siapkan di belakang ya. Pagi ini saya akan bicara tentang beribadah. Ada topik khusus, tapi mari kita buka dulu ayatnya di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 18. Saya tidak akan tampilkan di layar LCD depan. Saya mau pagi hari ini kita memberi tanda Alkitab kita. Kita mencatat ayat-ayat yang penting pagi hari ini. Kita baca terlebih dahulu Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18. Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18. Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 18. Kalau sudah dapat kita baca 3 ayat ini. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, saudaraku, di dalam Yakobus ini berbicara tentang kita kalau ada yang sakit, kita bisa berdoa melalui apa saudara? Kita saling mengaku dosa. Nah, di tengah wabah ini penting sekali buat kita untuk punya iman bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kalaupun ada yang sakit. Itu mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi mujizat yang sama juga kita bisa minta pagi hari ini untuk minta perlindungan dari wabah yang ada. Amin. Mari saya dengar ada satu keluarganya selalu pakai masker, KN95, bahkan sampai pegawainya mereka hidup sangat tercip. Dari keluar rumah udah langsung ganti semua alat diganti. Bahkan setiap pegawai diberikan masker yang sangat mahal. Tapi akhirnya keluarganya kena juga. Nah, tidak ada perlindungan lain buat kita selain kita datang kepada Tuhan. Saya katakan amin. Wabah ini rasanya semakin mengerikan. Bahkan di daerah kita semakin banyak orang yang rasanya terkena dengan virus ini. Nah, itu sebabnya saya pengen bangkitkan iman jemaat bahwa kita bisa menggunakan berkat yang Tuhan kasih kepada kita, yaitu berdoa. Pagi hari ini saya akan bicara tentang berdoa. Jadi kita bisa berdoa untuk kesembuhan, namun lebih baik kita berdoa untuk pencegahan. Bisa katakan amin? Nah, sama kuasanya. Nah, yang dikasih ilustrasi adalah Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Sekarang kita membaca di Alkitab Elia luar biasa, betul? Tapi sebetulnya yang membuat dia jadi luar biasa karena kata Tuhan dia manusia biasa sebetulnya. Tapi rupanya apa yang membuat dia kesannya luar biasa di Alkitab? Salah satunya di sini, karena Elia berdoa sungguh-sungguh. Katakan kiri kanan, kamu, saya manusia biasa. Firman Allah katakan kiri kanan lagi. Firman Allah katakan, Elia manusia biasa. Namun kalau kita bisa lihat, dia buat perkara-perkara yang besar, dan khususnya di ayat ini, dia memberhentikan hujan turun
selama 3 tahun. Dan akhirnya dia memerintahkan hujan turun. Wow, ini sesuatu yang luar biasa, bukan? Nah, permasalahannya adalah satu, bukan siapa kita. Karena Tuhan sudah katakan, Elia manusia yang merasa manusia biasa, lambaikan tangan. Nah, berarti kita punya kans, kita punya peluang untuk melakukan hal yang luar biasa. Supaya ada judulnya, saya kasih judul, orang biasa berdoa dengan cara yang luar biasa, hasilnya sangat luar biasa. Kali lagi, orang biasa berdoa dengan cara yang luar biasa, hasilnya sangat luar biasa. Oke, kita mulai dulu yang pertama, orang biasa. Sekali lagi saya katakan, jadi kalau orang biasa, siapa saja di antara kita, apapun kebutuhan kita, bahkan masalah yang sangat luar biasa, itu bisa kita hadapi. Bisa katakan amin? Termasuk wabah ini. Wabah ini bukan hanya masalah penyakit hari ini. Wabah ini sudah jadi masalah sosial. Wabah ini sudah jadi masalah ekonomi. Wabah ini jadi masalah politik. Wabah ini bisa jadi masalah keamanan. Wabah ini bisa jadi masalah apa saja, saudara. Bahkan bisa jadi masalah kerohanian. Kenapa? Karena orang jadi takut beribadah. Jadi ini jadi hal yang luar biasa. Tapi pagi hari ini firman Tuhan memberi jaminan, ada jalan keluar. Sekalipun masalah kita luar biasa dan kita hanya orang biasa, jangan pernah lupa, karena Allah kita luar biasa. Bisa katakan amin? Itu intinya. Kenapa kita berdoa? Karena kita bertemu dengan yang luar biasa. Berapa minggu yang lalu kita sudah bicarakan, dia omnipresent, dia omniscient, dia omnipotent, dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa, bahkan dia maha segalanya, saudara. Nah, jadi pagi hari ini, siapapun kita, karena kita semua orang biasa, dan bahkan apapun yang kita hadapi, seluar biasa apapun yang kita hadapi, Tuhan mau kita belajar di sini. Berikutnya, saudara, yang jadi masalah adalah semua kita orang biasa. Masalahnya cuma satu, biasa berdoa atau tidak biasa berdoa. Itu masalahnya. Biasa berdoa enggak? Kenapa saya harus ngomong biasa berdoa dulu dan tidak biasa berdoa? Karena seringkali banyak orang kepepet baru datang sama Tuhan. Orang kejepit baru datang sama Tuhan. Kalau dia sudah tidak berdaya baru datang sama Tuhan. Makanya saya mau pastikan, jadilah atau putuskanlah diri menjadi orang biasa. Gak apa-apa orang biasa, tapi jadi biasa berdoa. Kenapa? Saya harus tekankan tentang biasa berdoa. Karena ketika kita biasa berdoa, sebelum kita sungguh-sungguh berdoa atau berdoa sungguh-sungguh, ketika kita biasa berdoa, bisa saja kita menemukan doa itu tidak benar. Kenapa? Karena kita doanya biasa-biasa. Orang yang biasa berdoa akan menemukan ada waktu dia berdoa biasa-biasa. Kenapa? Rasanya nggak ada jawaban. Orang yang biasa berdoa aja bisa ngerasa, rasanya saya berdoa itu biasa, nggak terjadi apa-apa. Apalagi yang nggak biasa berdoa, berharap sekali berdoa just blank, nggak just blank, langsung nggak berdoa. Berdoa 2 kali, nggak just blank, nggak ada jawaban, berhenti. Berdoa 3 kali, berhenti. Tapi ketika kita biasa berdoa, kita akan mengalami
doa itu rasanya biasa aja. Tapi justru karena kita biasa berdoa, kita jadi bisa bedain. Ini doa yang biasa-biasa, sama kita akan menemukan ini doa yang luar biasa. Amin. Saudara, kalau saudara, ada orang bank di sini, kalau orang bank itu karena biasa dengan uang, dia dengan mudah, ini uang asli, ini uang palsu. Amin. Tapi kalau kita nggak biasa, kita terima aja, pikirnya kan sama. Karena nggak biasa dengan uang, nggak teliti dengan uang. Saya nggak biasa tanaman, tapi yang biasa tanaman tahu ada pohon atau apa itu ya, karena daun. Saya sebut bunga karena cuma daun, saudara. Orang bilang harganya 15 juta. Saya nggak hargai, karena saya nggak kenal. Dijemurlah. Nah itu hari libur di tempat kita. Hari pek leungit, saudara. 15 juta. Waktu saya belajar, benar ada harganya. Baru sedih, saudara. Kenapa? Karena saya nggak biasa, jadi saya nggak menghargai. Sama, saudara. Banyak orang karena tidak biasa berdoa, dia nggak bisa tahu doa yang sungguh-sungguh kayak gimana. Tapi ketika kita biasa berdoa, jujur ada waktu bosan. Ketika kita berdoa ada waktu mengantuk. Ketika berdoa ada waktunya lama rasanya. Tapi kita jadi terlatih. Ketika kita terus berdoa, kita jadi tahu ini doa biasa-biasa atau ini doa luar biasa. Ini doa hanya rutinitas, hanya kebiasaan, atau ini doa yang sungguh-sungguh berdoa. Saudara akan tahu hal itu. Kalau saudara suka makan, saudara akan tahu sate yang paling enak di mana, Pak Yohanes? Saya sedang ingetin supaya diajak lagi. Ya, Bu Lili mau ngajak saya nggak tahu kemana. Yang saya belum biasa tentunya. Atau Pak Siang, atau siapa saja di sini. Ilustrasi yang paling gampang kalau bicara makanan ya. Kita bilang yang ini enak, tapi orang yang biasa mungkin ada yang lebih enak. Apalagi kalau bisa masak, saya tahu masak yang lebih enak. Kenapa, saudara? Karena biasa. Saudara, kalau kita nggak biasa berdoa, mungkin sekali kita berdoa kita bilang doa nggak manjur. Tapi ketika kita biasa berdoa, kita tahu, oh ini doa biasa-biasa, ini doa sekedar kebiasaan, atau ini doa sungguh-sungguh, doa yang luar biasa. Pagi hari ini siapa yang memutuskan untuk menjadi orang biasa, namun biasa berdoa? Lambaikan tangan. Haleluya. Itu poinnya. Biasa berdoa atau berdoa biasa-biasa. Jadi sekarang kita akan lihat apa sih yang disebut doa sungguh-sungguh. Jadi kalau kita kira udah biasa berdoa, tuh ini doa biasa-biasa. Kita doa, ini doa yang luar biasa. Saya pengen lihat salah satu episode di mana Elia berdoa luar biasa. Kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Di ayat 1 itu dikatakan bagaimana Elia berdoa sehingga tidak turun hujan. Tapi saya mau bawa saudara ke 1 Raja-Raja 18. Bagaimana Elia berdoa sampai hujan yang gak turun akhirnya turun. Ada musibah rasanya, ada bencana, ada kekeringan, dan dia berdoa dan akhirnya kekeringan itu berhenti. Yuk kita baca 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai 44. Kita baca sama-sama. Kenapa waktu itu terjadi Elia harus membuat seperti ini? Tuhan suruh dia buat seperti ini karena kejahatan Ahab. Ahab adalah raja Israel, tapi dia
Itu adalah raja yang Tuhan pilih. Tuhan mau dia membawa umatnya untuk apa? Menyembah Tuhan. Tapi akhirnya dia apa? Dia berzina secara rohani. Dia menyembah dewa dari istrinya. Wah, Tuhan harus menghukum Ahab dan bangsanya. Yuk kita baca ayat 42 sampai 44. Sudah dapat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Sampai situ dulu. Elia sudah tahu nih, Tuhan sudah kasih tanda nih, sebentar lagi Tuhan akan turunkan hujan. Walaupun dia udah tahu, tapi dia tetap di sini. Di sini dengan apa? Dia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua kakinya. Dia bersujud, artinya dia berdoa di sini. Yuk kita lihat bagaimana dia berdoa di situ. Ayat 43 dan 44. 1, 2, 3. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergi sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Ya saudara, Elia berdoa sungguh-sungguh. Dia membungkuk, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Namun yang saya pengen bahas di sini adalah ada 7 kali. Mungkin Elia ada di tempat tersembunyi nih. Wah, mungkin ada di tempat yang rendah. Dia suruh bujangnya naik ke atas. Lihat dari arah laut. Sudah ada tanda-tanda hujan enggak? Sekali pergi. Bujang itu naik ke atas, dia melihat, tidak ada apa-apa. Turun. Dia ngomong, ada apa-apa. Kamu lihat lagi. Kayaknya sebelum lihat, dia berdoa dulu. Naik lagi. Dilihat, gak ada. Dia mungkin berdoa lagi di situ, saudara. Naik lagi. 3 kali, gak ada apa-apa. Dia berdoa lagi. 4 kali, naik lagi. Gak ada apa-apa. Berdoa lagi. Naik lagi. 5 kali. Gak ada apa-apa. Turun lagi. Elia berdoa lagi. Naik lagi. Balik. Gak ada apa-apa. Sampai yang ke-7 kali. Dan tiba-tiba ada awan sekepal tangan. Dan sekepal tangan cukup untuk mengairi kerajaan. Untuk memperhatikan panas yang mengeringkan, yang membuat kelaparan, yang menghukumkan. Saudara, 7 kali ini saya pengen saudara perhatikan. Jadi mau gak mau, Elia harus berdoa sampai dia terbiasa berdoa. Jadi kebiasaan doanya. Berdoa. Mungkin ketika dia berdoa, bahkan doa yang pertama dia udah sungguh-sungguh. Tapi Tuhan, ketika dia suruh melihat belum ada tanda, dia berdoa lagi. Saya jadi ingat, barangkali ketika sekarang kita udah bisa mengerti karena 7 kali apa yang dilakukan oleh Elia. Saya membayangkan kalau Elia ingat Daud, apa yang dia lakukan? Mungkin saja doanya bukan mengerang, mungkin saja doanya seperti Daud, Mazmur 119, 146, 7 kali dalam sehari. Ketika dia dapat dengar suara Tuhan, aku akan memberi hujan.
Dia langsung berkata, Tuhan terima kasih, terima kasih. Di tengah-tengah kekeringan, kelaparan, aku udah di Sungai Kerit, aku udah dimakan, hidup dipelihara oleh janda. Wah, sekarang terbatas banget waktu itu. Tapi sekarang, Elia memuji Tuhan. Berikut Elia memuji Tuhan, nggak dawan. Bujang datang, Elia memuji Tuhan lagi. Elia memuji Tuhan lagi. Ada banyak peristiwa 7 kali atau angka 7 di Alkitab. Angka 7 itu artinya angka kesempurnaan, angka sempurna. Kalau Tuhan membuat selalu sempurna, baik. 7 hari Tuhan menciptakan, dan 6 hari, hari ke-7 Tuhan berkata, semuanya baik, bahkan sungguh amat baik. Perfect. 7 angka selesai, accomplish, tergenapi, komplit, saudara. Tapi angka 7 juga bisa saja di gambaran ketika hari pendamaian harus dipercik 7 kali, saudara. Itu artinya penebusan yang sempurna. Itu angka 7. Ketika kita sedang bergumul, berdoa, Tuhan akan lihat apakah kita sungguh-sungguh berdoa. Artinya apa? Sempurna sudah ucapan syukur kita. Sempurna sungguh percaya kita sama Tuhan. Sempurna sudah pengharapan kita. Kalau angka 7 saya lihat, saudara, adalah kemenangan secara rohani. Sebelum Harun dan anak-anaknya menjadi imam, mereka harus dikuduskan selama 7 hari. Jadi saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh Elia. Ketika mungkin dia ingat Harun, waduh, dia berdoa, Tuhan, kuduskanlah saya. Saya mungkin juga ada dosa, sehingga Tuhan menghukum bangsa ini. Sebagai hamba-Mu, aku ada dosa. Jangan cukup. Dia berdoa, Tuhan, aku berdoa buat keluarga. Jangan sampai keluarga aku berdosa. Jangan cukup berdoa buat keluarga. Ya hitung mungkin semua anggota keluarganya, dia hitung satu-satu, dia bawa. Gak cukup, dia diingat lingkungan sekitarnya, orang terdekat. Dia hitung bujangnya. Itu orang-orang yang menolong dia. Lingkungan itu akan nggak cukup kayaknya. Oh, dia harus berdoa buat siapa? Dia berdoa buat bangsanya. Dia berdoa buat rakyatnya, buat suku-suku yang ada. Dia juga mungkin berdoa buat nabi-nabi yang lain. Kemana nabi-nabi Tuhan waktu itu? Karena Isabel begitu bengis membinasakan nabi-nabi. Berdoa buat nabi-nabi. Dia berdoa buat pegawai-pegawai. Dan akhirnya dia berdoa juga bahkan buat Ahab mungkin. Pengennya komplit semua dia doakan. Sama saudara, ketika kita menggumul di sesuatu, ada waktu Tuhan akan membawa kita mungkin untuk sampai kita iman kita sempurna, ucapan syukur kita benar sempurna. Benar-benar kita udah menyerah total. Angka 7, angka penyerahan yang sungguh. Angka 7, apalagi kalau bicara angka 7. Bayangkan bagaimana Yeriko diruntuhkan. 7 hari mereka keliling. 7 hari. Dan bayangin, 7 itu apa? Hari pertama keliling, orang-orang Yeriko mengejek orang Israel. Tapi orang Israel, mereka hanya berkeliling dan diam. Itu artinya apa? Taat, saudara.
7 hari taat yang sempurna. Bayangin, setiap hari keliling. Pertama mungkin orang Yeriko berkata, ngeri juga ya. Gruk. Jangan kayak tentara semua orang Israel. Tapi ketika nggak jadi apa-apa, mereka mulai lega. Mungkin hari kedua ada tegangnya sedikit. Tapi mungkin hari ketiga, keempat mereka mulai deh. Apain kamu keliling-keliling? Nggak bosan? Kemana nggak terjadi apa-apa? Ngapain kamu kasih persembahan? Itu nggak jadi terjadi apa-apa. Ngapain kamu berpuasa? Itu nggak terjadi apa-apa. Ngapain kamu beribadah? Ngapain kamu jadi iman? Makanya semua. Tapi mereka dusta. Pada hari yang berapa saudara? Ke-7. Mereka keliling sekali. Runtuhlah tembok. Itu namanya bersungguh-sungguh. Saya nggak tahu kesungguhan apa yang perlu kita pelajari. Tapi yang jelas, walaupun kita manusia biasa, Tuhan mau bawa kita luar biasa. Jawaban doa hanya membuktikan bahwa kita yang biasa-biasa ini telah diubahkan menjadi orang yang luar biasa. Jawaban doa itu hanya peneguhan bahwa kita sudah diubahkan jadi pribadi yang luar biasa. Luar biasa bersyukur, luar biasa sabar, luar biasa taat, luar biasa berserah. Kita telah menjadi ciptaan baru yang sesungguhnya. Itu intinya, saudara. Jawaban Tuhan itu hanyalah peneguhan. Yang paling penting, rumah atau orang yang tinggal di dalam rumah? Orang yang tinggal di dalam rumah. Yang paling penting, pakaian atau orang yang memakai pakaian? Orang yang memakai pakaian. Kalau orang memakai pakaian, ada tanda-tanda tertentu. Itu peneguhan. Bukan bajunya yang berharga, tapi orangnya telah mencapai performance, telah mencapai predikat, telah mencapai status tertentu. Bukan bajunya. Bajunya hanya meneguhkan. Tapi yang paling penting, siapa yang memakai baju itu? Berapa ambisi saudara? Yang Tuhan mau, yang Tuhan kerjakan. Bukan sekedar kita dapat apa, tapi apa jadinya kita. Tadi kita hanya manusia biasa, tapi sekarang kita menjadi manusia luar biasa. Ketika kita masuk ke surga, surga itu luar biasa. Tapi ketika kita masuk di surga, sebetulnya kita yang paling penting layak untuk surga. Amin. Betapa berbahagia kita punya kendaraan hasil usaha sendiri. Karena ada orang bisa aja punya kendaraan nolong. Banyak orang sekarang petantang-petenteng, tapi ternyata korupsi. Tapi ketika kita mencapai sesuatu, karena kita melewati prosesnya, bersungguh-sungguh. Coba saudara, saya ngomong tentang sungguh-sungguh dulu. Ketika seorang ibu memasak, dan dia coba dan akhirnya ini jadi resep keluarga. Saya percaya ibu tuh gak masak asal-asalan. Dia coba terus, akhirnya dapatlah resepnya, cara masaknya, bahkan cara menyajikan, bahkan kapan cara menyajikan. Ini hari ulang tahun, aku akan masak yang spesial. Itu sungguh-sungguh. Ketika seorang berprestasi dalam kerjanya, dalam usahanya, dalam karyanya, itu nggak asal jadi, tapi bersungguh-sungguh melakukan. Saya katakan amin. Kita bisa bersungguh-sungguh bekerja, kita bisa bersungguh-sungguh berusaha, kita bisa bersungguh-sungguh berdagang, kita bersungguh-sungguh membuat sesuatu. Itu sebenarnya gambaran kita bisa sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh berdoa. Saya katakan amin. Satu lagi tentang angka 7. Di dalam Kejadian 41, saudara ingat bagaimana kelaparan di Mesir?
Dan bagaimana Yusuf Tuhan pakai untuk menyatakan keluar dari penjara itu. Tuhan kasih apa? 7 tahun kelimpahan. Katakan 7 tahun kelimpahan. Firman Allah katakan Yesus datang untuk memberi dan hidup berkelimpahan. Oh, gak yakin hidup berkelimpahan? Katakan amin. Yang yakin Yesus datang memberi hidup berkelimpahan, katakan amin. Amin. Tapi ada 7 tahun kelaparan. Gambarannya apa? Kerbau yang gemuk dimakan kerbau yang kurus. Gambaran apa? Iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Gandum yang berisi dimakan oleh gandum yang kempes, yang kosong. Itu gambaran apa? Iblis datang mencuri dan membinasakan. Pagi hari ini saya mau Bapak Ibu melihat firman Tuhan bahwa Tuhan sanggup memberikan. Coba saya pengen baca. Ini ayat yang terakhir, saudara. Amsal 6 ayat 30, ayat 3 dan 31. Haleluya. Amsal 6 ayat 30, 31. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. Amsal 6 ayat 30, 31. 1, 2, 3. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali berapa? 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Amin. Saya nggak tahu, mungkin hari ini si pencuri itu datang mengambil sukacitamu, mengambil damai sejahtera, mengambil kesehatanmu, mengambil harta rohanimu, juga mungkin mengambil harta jiwanimu, bahkan mungkin mengambil harta fisikmu, bahkan mungkin mengambil harta bendamu. Tapi si pencuri ini lambang iblis dan antek-anteknya. Firman Allah katakan kalau dia tertangkap, bagaimana kita menangkapnya? Kita nggak sanggup menangkapnya. Kita hanya bisa lipat lutut, kita hanya bisa angkat tangan, kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa membuka pintu surga dengan doa kita, sehingga tangan Allah turun, sehingga kuasa Allah turun, sehingga pencuri itu ditangkap, sehingga pencuri itu harus membayar 7 kali lipat. Haleluya. Sudah dapat pesan firman Tuhan pagi hari ini? Haleluya. 7 kali lipat. Ya harus membayar. Dan saudara akan terkaget-kaget. 7 kali lipat bukan semata-mata 7 kali lipat. Saya katakan tadi kesempurnaan. Firman Allah katakan berkat yang dari Tuhan, enggak ada duka cita dalamnya. Itu artinya ketika Tuhan memberi apa yang enggak dilihat oleh mata, enggak pernah didengar oleh telinga, enggak pernah timbul dia, Tuhan kasih berkat enggak terduga-duga. Itu sebabnya ini juga waktu kita memberi persembahan. Mari berikan persembahanmu. Mari kembalikan milik Tuhan. Mari bayar janji imanmu. Amin. Kalau iblis mulai tawan kita dengan roh materialisme, artinya kita mulai dicuri berkat rohani, terlebih berkat memberi daripada menerima. Artinya ketika kita mulai bimbang dengan janji iman, aduh kebutuhan saya besar, saya harus lakukan ini dan itu, artinya iman kita mulai dicuri. Sebetulnya kemakmuran kita juga dicuri, damai sejahtera. Tapi ini waktunya kita memberi persembahan. Ini waktunya kita mengembalikan milik Tuhan. Ini waktunya kita membayar janji iman kita. Haleluya. Siapa yang mau melihat berkat 7 kali lipat, artinya berkat yang sempurna, lambaikan persembahan saudara. Tanda saudara beriman, tanda saudara berdoa, tanda saudara percaya, tanda saudara mau bersungguh-sungguh beribadah. Haleluya. Haleluya. Kami berdoa pagi hari ini, kami sudah dengar firman Allah bahwa Tuhan
mau kami bersungguh-sungguh dalam ibadah kami. Di dalamnya dalam doa, dalam pujian, penyembahan, persembahan atau apapun juga Tuhan. Intinya kami bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Bahkan pagi hari ini kami mau berikan persembahan kami mau kembalikan milik Tuhan, kami mau bayar janji iman kami. Biar kami lakukan dengan bersungguh-sungguh, karena kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap jiwa, bahkan dengan segenap kekuatan kami. Kami mau mengasihi Engkau, kami memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita akan jalan persembahan. Saya undang para pemain musik. Kita akan masuk perjamuan kudus. Haleluya. 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 Mari beri dengan senyum, karena kita akan menangkap pencuri itu. Amin. Dengan kuasa Tuhan, dan kita akan melihat Tuhan mengembalikan 7 kali lipat. Haleluya. Boleh tolong perjamuan? Saudara sudah ambil perjamuan? Kalau ada yang belum ambil, tolong share, bagikan perjamuan. Di depan juga belum ada ini. Haleluya. Mari angkat perjamuan kudus saudara. Saudara boleh buka terlebih dahulu. Itu adalah bentuk ucapan syukur kita.
Bahkan kami berdoa, upahkan ini menjadi tubuh dan darah, supaya kami bersekutu dengan persekutuan yang hidup dalam Engkau. Kami semakin dibaharui. Ampuni dosa kami, ampuni dosa keluarga hamba, ampuni dosa orang-orang di sekitar hamba, termasuk orang yang bekerja di tempat hamba. Ampuni dosa kami semua jemaat Tuhan. Ampuni lingkungan kami, ampuni bahkan bangsa kami Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau. Layakan kami, layakan hamba, layakan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari dengar pembacaan firman Tuhan sebelum kita makan roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti lebih tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya tubuh Tuhan diserahkan bagi saudara dan saya. Mari makan dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Pegang cawan dengan tangan kanan sambil mengucap syukur. Dengar pembacaan firman Tuhan sebelum minum. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan lebih tinggi. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jemaat Tuhan percaya darah Yesus dicurahkan bagi engkau dan saya, sehingga kita berhidup yang baru. Mari minum dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari bersyukur kepada Dia pagi hari ini, buat kebaikannya, buat anugerahnya. Menaikkan penyembahan saudara, menaikkan syukur saudara, menaikkan iman saudara. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin dibuat kaya, yang sakit disembuhkan. Saudara berkaya. Haleluya. Terima kasih. Thank you Jesus. Terima kasih. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya.
Tuhan dengan kekuatan yang dalam. Amin. Sebelum pulang, tadakan kedua belah tanganmu Tuhan. Sekarang terimalah berkat. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh keberadaanmu. Roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Diangkat engkau jadi kepala bukan ekor, terus naik bukan turun. Diberkatinya engkau berlimpah-limpah supaya engkau menjadi saluran berkat. Itu sebabnya Tuhan mengutus engkau dan saya sebagai garam dan terang dunia ini, sebagai pembangun kota di atas bukit. Biarlah kesungguhan ibadahmu diketahui semakin banyak orang, dan mereka memuliakan Bapamu di surga. Dan setiap orang yang mau bersungguh-sungguh dengan Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Katakan kiri kanan. Engkau manusia biasa, tapi biarlah engkau biasa berdoa.